Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah statistika dan komputasi, yakni Bapak Imam Saputra Yamin, SKM EPIT. Saya di sini membuat video bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah statistika dan komputasi, sebelumnya saya Nelly Agustin dengan NIM 2308060043 dari Farmasi 3B. Baik, langsung saja ke uji yang pertama, yaitu UJT independen, di mana UJT independen merupakan metode statistik untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen. Baik, langsung saja kita mulai ke pengujian yang pertama. Baiklah, di sini saya akan melakukan UJT independen. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita di Analyze kita pilih Compare Means, kemudian kita klik Independent Simple T-Test, kemudian di tes variabelnya kita taruh kadar HB ibu 1, kemudian klik panah. Kemudian di grouping variabel kita taruh ibu eksklusif, dan di find groupnya di grup 1 kita taruh 0, dan di grup 2 kita taruh 1, kemudian klik continue, kemudian OK. Inilah hasil dari independen, UJT independen. Pada tampilan di atas dapat dilihat nilai rata-rata, standar deviasi, dan standar error kadar HB ibu masing-masing. Kelompok rata-rata kadar HB ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 gram dengan standar deviasi 1,322 gram. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non-eksklusif, rata-rata HB-nya adalah 10,421 gram dengan standar deviasi 1,471 gram. Selanjutnya yaitu UJT dependen. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian klik Variate Sample T-Test. Di variate variabelnya kadar HB ibu 1, kemudian tanda panah, kemudian di variabel 2-nya kadar HB ibu 2, kemudian klik panah, kemudian klik OK. Inilah hasil dari variate sample T-Test. Pada tabel pertama, terlihat statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi kadar HB antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Rata-rata kadar HB pada pengukuran pertama atau HB1 adalah 10,346 gram dan standar deviasi 1,38 gram. Pada pengukuran kedua atau HB2 didapat rata-rata HB adalah 10,860 gram dengan standar deviasi 1,05 gram. Selanjutnya adalah uji ANOVA. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik Analyze, kemudian klik Compare Means dan klik One Way ANOVA. Kemudian di dependent list-nya kita isi berat badan bayi, lalu klik panah, dan pekerjaan di faktornya klik pekerjaan ibu dan klik panah. Kemudian klik option, pilih deskriptif,
lalu continue. Selanjutnya klik post hoc, kemudian Bonferroni, kemudian continue dan klik OK. Inilah hasil dari uji ANOVA. Dari rata-rata berat bayi dan standar deviasi masing-masing kelompok, rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 2470,0 dengan standar deviasi 249,6. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya adalah 2727,7 gram dengan standar deviasi 241,2. Pada mereka yang berpendidikan SMU, rata-rata berat bayinya adalah 3431,2 dengan standar deviasi 270,1 gram. Pada mereka yang berpendidikan PT, rata-rata berat bayinya adalah 3761,5 dengan standar deviasi 386,3. Selanjutnya adalah uji C-square. Pertama-tama kita klik atau kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik analyze. Kemudian pilih descriptive statistik. Kemudian klik cross tab. Kemudian di sini pekerjaan ibu. Kemudian klik tanda panah. Kemudian di kolomnya itu eksklusif. Kemudian klik tanda panah. Kemudian statistik, kita klik uji C-square, kemudian continue, kemudian cells, observe facet, kemudian row, kemudian klik continue dan klik OK. Di sini muncullah hasil dari uji C-square. Pada hasil di atas tertampil tabel silang antara pekerjaan dengan pola menyusui dengan angka di masing-masing selnya. Angka yang paling atas adalah jumlah kasus masing-masing sel. Angka kedua adalah persentase menurut baris atau data yang kita analisis atau SAV berasal dari penelitian atau cross-sectional, sehingga persen yang ditampilkan adalah persentase baris. Namun bila jenis penelitiannya case control, angka persentase yang digunakan adalah persentase kolom. Selanjutnya yaitu uji linier sederhana. Seperti biasanya kita klik analyze. Kemudian regression, kemudian linear. Kemudian di tabel dependent kita klik berat badan bayi. Lalu klik panah. Kemudian di tabel independentnya kita klik berat badan ibu. Kemudian klik tanda panah, kemudian OK. Inilah hasil dari linier sederhana. Dari hasil di atas dapat diinterpretasikan dengan mengkaji nilai-nilai yang penting dalam regresi linier, di antaranya koefisien determinasi, persamaan garis, dan p-value. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R-square. Anda dapat lihat pada tabel model Sumari, yaitu besarnya 0,468, artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat
menerangkan 46,8% variasi berat badan bayi, atau kesamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.